Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tugas akhir dari SIA yang itu adalah project FF Mart. Adapun anggota kami yaitu yang pertama Salsabila Natalia Putri, yang kedua Sofia Wida Putri, yang ketiga Dwi Farah Amelia Arkas, dan yang keempat Fatlia Priyan Jasmine. Materi pertama akan dibacakan oleh Salsabila Natalia Putri. Bagian pertama yaitu profil bisnis FF-Mart. Bisnis FF-Mart merupakan usaha yang bergerak di bidang dagang, di mana menghasilkan produk berupa basreng yang diproduksi oleh karyawan FF-Mart. Minimarket FF-Mart berlokasi di Jalan Pasar Ambacang. Selanjutnya, struktur organisasi. Yang pertama, owner, manajer, pelayan, bagian gudang, bagian produksi, dan bagian keuangan. Penjabaran tugas struktur organisasi. Yang pertama, owner, yaitu mendesain logo, membuat perencanaan dan pengendalian yang menyangkut operasi perusahaan, memegang kontrol atas operasi yang ada di perusahaan. Yang kedua, manajer, membantu pemilik. Tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu pemilik mengawasi perusahaan, mengatur setiap bagian yang ada di perusahaan agar menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, penjabaran tugas organisasi. Bagian pelayanan, melayani pelanggan yang melakukan pembelian. Bagian produksi, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap dijual. Bagian gudang, melakukan pengecekan terhadap bahan baku yang dibutuhkan bagian produksi, melakukan pembelian bahan baku kepada vendor, menyiapkan barang jadi, mengekspor barang jadi ke minimarket FF-Mart untuk dijual. Yang keenam, bagian keuangan, bertugas bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menyangkut keuangan, menghitung pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya, melayani pelanggan dalam pembayaran transaksi. Selanjutnya, tabel alur kerja. Yang pertama, pendesainan logo, perencanaan dan pengendalian penyangkut operasi perusahaan dilakukan oleh owner, lalu dilanjutkan oleh setiap bagian yang ada di perusahaan, diatur dan diawasi oleh manajer. Pembelian bahan baku dilakukan oleh bagian gudang, bahan baku yang diproses oleh tenaga kerja bagian produksi, lalu barang jadi ditransfer ke bagian gudang, lalu penyortiran barang jadi ke minimarket, pelayan melayani konsumen yang melakukan pembelian basreng, kasir menerima pendapatan dan dilaporkan ke bagian keuangan, lalu bagian keuangan mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Produk yang diproduksi oleh bisnis FF-Mart merupakan makanan. Yang kedua, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Dalam sebulan, bisnis FF-Mart memproduksi basreng sebanyak 200 pieces dengan berat 500 gram per piecesnya. Yang ketiga, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan. Bisnis FF-Mart tidak menyediakan jasa pengiriman. Yang selanjutnya, yang keempat, berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa? Harga basreng 35.000 per pieces. Yang kelima, haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang harus ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Bisnis FF-Mart tidak menyediakan kredit. Yang keenam, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Pelanggan dapat membayarkan secara cash, debit, maupun transfer di mana bukti transfer harus disertakan. Pertanyaan ketujuh, pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? FF-Mart memberi persediaan bahan baku ke pemasok tetap FF-Mart. Pertanyaan ke-8, bagaimana perusahaan dapat mengkonsolidasi pembelian antara unit untuk mendapatkan harga optimal? Dengan selalu membeli barang kepada pemasok sesuai kebutuhan, lalu membayarnya secara tunai saat barang telah diterima, sehingga pemasok percaya untuk bekerja sama dengan kami, sehingga harga per unit dapat dioptimalkan. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound, mempromosikan barang melalui media sosial, dan melakukan pemesanan bahan baku pemasok secara online. Pertanyaan ke-10, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas dengan mencocokkan kembali nota yang diterima dengan barang atau persediaan yang kami terima, lalu melakukan pembayaran secara tunai. Pertanyaan ke-11, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan oleh pemasok? Kami mengambil diskon yang ditawarkan jika persediaan kami sudah menipis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Farah. Pada Dwi Farah, disilahkan. Yaitu mengenai subsistem FF-Mart, yaitu pertama ada perlengkapan terdapat ada wifi termasuk ke dalam interdependensi, lalu ada listrik yang termasuk ke dalam dekomposisi.
Selanjutnya ada peralatan. Peralatan ada komputer, alat scan, etalase, dan kulkas. Itu semua termasuk ke dalam interferensi. Lalu ada AC, CCTV, speaker, keranjang, dan kantong belanja. Itu termasuk ke dalam dekomposisi. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan termasuk ke dalam interferensi. Selanjutnya analisa financial transaction dan non-finansial. Yang termasuk ke dalam finansial adalah penerbitan saham, franchise, potongan harga, pemberian dividen, memberikan gaji karyawan. Selanjutnya yang non-finansial yaitu memberikan pengumuman adanya potongan harga, menginformasikan penerbitan saham, pengumuman informasi produk, informasi penerimaan pegawai. Selanjutnya interaksi antar pihak internal dan eksternal di FF-Mart. Yang pertama ada vendor. FF-Mart akan melakukan pesanan pembelian kepada vendor, lalu vendor memberikan barang jasa serta faktur. Lalu FF-Mart melakukan pembayaran kepada vendor. Selanjutnya investor. Investor menginvestasikan dananya kepada FF-Mart, lalu FF-Mart akan memberikan dividen serta laporan keuangan. Selanjutnya ada kreditor. Kreditor akan memberikan pinjaman kepada FF-Mart, lalu FF-Mart melakukan pembayaran pinjaman serta laporan keuangan. Selanjutnya ada bank. FF-Mart akan mendepositokan uangnya kepada bank, lalu bank akan melakukan penarikan dana serta memberikan laporan bank kepada FF-Mart. Selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan melakukan pesanan kepada FF-Mart, lalu melakukan pembayaran, lalu FF-Mart akan memberikan faktur dan barang pesanan pelanggan. Karyawan. Karyawan memberikan tenaga kerja dan layanan kepada FF-Mart, lalu FF-Mart memberikan upah, gaji, komisi, serta asuransi kesehatan kepada karyawan. Selanjutnya manajemen. FF-Mart akan memberikan laporan manajerial dan laporan keuangan kepada manajemen, lalu manajemen akan memberikan anggaran dan entry akuntansi kepada FF-Mart. Selanjutnya badan pemerintah. Badan pemerintah akan memberikan regulasi dan bentuk pajak kepada FF-Mart, lalu FF-Mart melakukan pembayaran pajak serta pelaporan pajak. Selanjutnya diagram arus data FF-Mart. Yang pertama pelanggan. Pelanggan akan memilih barang. Setelah memilih barang akan melakukan pembayaran pelanggan, lalu pembayaran akan diproses. Setelah melakukan pembayaran, maka persediaan berkurang pada buku besar. Setelah melakukan pembayaran, lalu data penerimaan uang diberikan kepada pendapatan, lalu pendapatan akan menyimpan data tersebut dan memberikan kepada manajer keuangan. Selanjutnya diagram konteks siklus pendapatan. Pertama, pelanggan. Pelanggan akan melakukan pesanan order kepada siklus pendapatan. Lalu pelanggan juga melakukan pembayaran kepada siklus pendapatan. Selanjutnya pada bank. Siklus pendapatan akan memberikan setoran kepada bank, lalu bank akan memberikan laporan mengenai setoran siklus pendapatan. Selanjutnya sistem buku besar dan pelaporan. Siklus pendapatan akan memberikan data penjualan kepada sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya pada siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Siklus pendapatan akan memberikan komisi kepada siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Lalu adanya siklus produksi dan siklus pengeluaran. Siklus pendapatan akan memberikan informasi mengenai barang yang tersedia kepada siklus produksi dan siklus pengeluaran, serta kebutuhan produksi yang akan harus dibeli. Selanjutnya, diagram konteks siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran akan memesan barang kepada pemasok, lalu pemasok membelikan barang, lalu siklus pengeluaran akan melakukan pembayaran, lalu pemasok akan memberikan nota kepada siklus pengeluaran. Selanjutnya, siklus pendapatan. Di siklus pengeluaran, siklus pendapatan akan memberikan back order, lalu siklus pengeluaran akan memberikan penerimaan barang kepada siklus pendapatan. Selanjutnya pengendalian persediaan. Siklus pengendalian persediaan akan memberitahukan kebutuhan persediaan apa saja yang dibutuhkan kepada siklus pengeluaran. Lalu siklus pengeluaran akan memberikan barang atau persediaan yang diminta oleh pengendalian persediaan. Selanjutnya bagian siklus produksi. Bagian siklus produksi akan memberitahu kebutuhan bahan baku apa saja yang dibutuhkan kepada siklus pengeluaran. Lalu siklus pengeluaran akan memberikan barang yang dibutuhkan atau kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan oleh siklus produksi. Selanjutnya sistem buku besar dan pelaporan. Siklus pengeluaran akan memberikan data pembelian dan pembayaran kepada sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya diagram konteks siklus produksi. Siklus produksi siklus pendapatan akan memberitahukan pesanan pelanggan
serta perkiraan penjualan kepada siklus produksi. Lalu siklus produksi memberikan barang jadi kepada siklus pendapatan. Selanjutnya siklus pengeluaran. Siklus produksi akan memberitahukan permintaan pembelian kepada siklus pengeluaran. Lalu siklus pengeluaran akan memberikan overhead serta bahan baku kepada bagian siklus produksi. Selanjutnya siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Siklus produksi akan memberitahu kebutuhan tenaga kerja kepada siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Lalu siklus manajemen sumber daya dan penggajian akan memberikan biaya tenaga kerja kepada bagian siklus produksi. Selanjutnya manajemen. Siklus produksi akan memberikan laporan mengenai pengeluaran kepada bagian manajemen. Selanjutnya sistem buku besar dan pelaporan. Siklus produksi akan memberitahu harga pokok produksi kepada sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya yaitu flowchart dari FF Mart. Adapun flowchart yang pertama yaitu bagian desain produk. Desain produk ini pertama akan dimulai melakukan pembuatan desain logo. Pembuatan desain logo ini dilakukan dengan sistem komputer, lalu nanti dihasilkan hasil desain logo, dan hasil desain logo ini akan disimpan oleh desain produk, dan hasilnya juga diberikan kepada perencanaan pengendalian. Hasil desain logo yang diberikan kepada perencanaan pengendalian merupakan soft file, sehingga bagian desain produk tidak perlu membuat dua file hasil pendesain logo. Selanjutnya hasil desain logo yang diberikan kepada perencanaan pengendalian, lalu maka desain tersebut akan dicetak oleh bagian perencanaan pengendalian. Setelah dilakukan pencetakan, maka dihasilkan beberapa file dari hasil pencetakan desain logo. File yang pertama dan kedua akan disimpan di bagian perencanaan dan pengendalian, sehingga file yang ketiga akan diberikan ke bagian keuangan sebagai bukti pengeluaran untuk membayar hasil pencetakan desain logo. Selanjutnya, perencanaan pengendalian akan melakukan proses penentuan jumlah produksi yang akan diproduksi. Jumlah produk yang akan diproduksi ini akan disimpan oleh perencanaan dan pengendalian. Lalu bagian perencanaan pengendalian akan membuat data pesanan barang yang dibutuhkan. Jika telah selesai pemrosesan data pesanan barang yang dibutuhkan, maka dihasilkan data pesanan barang. Data pesanan yang pertama akan dibagikan ke bagian keuangan sebagai bukti bahwa perencanaan dan pengendalian pengendalian membutuhkan uang untuk pembelian bahan baku atau pesanan atau barang yang akan dipesan. Dan bagian kedua akan diberikan kepada bagian pembelian, dan data pesanan barang file yang ketiga akan dikasihkan ke vendor. Selanjutnya yaitu bagian perencanaan dan pengendalian menentukan jadwal produksi sehingga menghasilkan hasil jadwal produksi. Hasil jadwal produksi ini akan diberikan kepada bagian produksi, dan jadwal produksi yang ke-1 akan disimpan oleh bagian perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya ada bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima data pesanan barang dari bagian perencanaan dan pengendalian, maka bagian pembelian akan memberikan data pesanan barang yang dibutuhkannya ke vendor, dan vendor akan memberikan pesanan barang, lalu vendor menghasilkan nota pembelian. Lalu nota pembelian ini akan diberikan oleh vendor ke bagian pembelian, dan nota pembelian yang diterima oleh bagian pembelian ini akan diberikan kepada keuangan sebagai bukti bahwa adanya pengeluaran kas yang terjadi. Dan ketika vendor memberikan nota pembelian, vendor juga memberikan barang pesanan yang dibutuhkan oleh bagian pembelian. Dan barang pesanan yang telah diterima oleh pembelian ini akan diberikan ke bagian operasi. Jadi di sini bagian operasi akan menerima jadwal produksi dan barang pesanan. Ketika jadwal produksi dan barang pesanan telah diterima oleh bagian operasi, maka bagian operasi akan melakukan proses produksi dan menghasilkan barang jadi.
Barang jadi yang dihasilkan oleh bagian produksi akan di setor ke bagian gudang persediaan. Dan gudang persediaan ini akan di bagian gudang persediaan barang jadi disortir, dan barang jadi ini akan diberikan ke minimarket untuk dijual. Dan ketika barang jadi sudah selesai untuk dijual, maka terjadi proses selanjutnya, yaitu transaksi antar pelanggan ketika dia memilih barang. Adapun di sini prosesnya adalah pelanggan memilih barang, lalu dihasilkan barang belanjaan, dan barang belanjaan ini lalu pelanggan akan menuju kasir untuk melakukan pembayaran, dan maka kasir akan melakukan scan barang dengan komputer, lalu dihasilkan nominal belanja. Ketika nominal belanja dihasilkan, maka pelanggan bisa melakukan proses pembayaran. Dan proses pembayaran di sini terdapat dua metode, yaitu kartu kredit atau debit, atau melalui cash langsung atau dibayar langsung oleh pelanggan. Jika pelanggan melakukan pembayaran melalui kartu kredit atau kartu debit, maka kasir akan melakukan gesek kartu debit atau kartu kredit, lalu input jumlah pembelian, dan kasir meminta pelanggan untuk menginput PIN. Setelah PIN diinput, maka struk atau nominal belanja yang dihasilkan pelanggan, dan struk akan mengeluarkan struk, dan struk tersebut akan diberikan oleh kasir kepada pelanggan. Selanjutnya di sini, ketika kasir menginput barang pembelian dari pelanggan, kasir juga membuat bukti pembelian, dan bukti pembelian ini akan diberikan ke bagian keuangan oleh pelanggan sebagai bukti bahwa adanya kas masuk. Selanjutnya adalah bagian keuangan. Bagian keuangan akan menerima hasil percetakan desain logo, data pesanan barang, dan juga nota pembelian. Maka bagian keuangan akan memproses jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas di sini diproses oleh pelanggan melalui sistem komputer, lalu dihasilkan laporan pengeluaran kas. Dan laporan pengeluaran kas ini akan disimpan di database dengan nama pengeluaran kas. Selanjutnya adalah bukti pembelian pelanggan. Bukti pembelian pelanggan ini akan diproses oleh bagian keuangan ke dalam jurnal penerimaan kas, lalu keuangan menghasilkan laporan penerimaan kas, dan laporan penerimaan kas ini disimpan di bagian keuangan dengan nama database penerimaan kas. Selanjutnya, bagian keuangan akan melakukan posting ke buku besar, lalu dihasilkan laporan buku besar dan neraca saldo. Setelah laporan buku besar dan neraca saldo dihasilkan, maka keuangan melanjutkan dengan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan menghasilkan dua file. File yang pertama akan disimpan oleh bagian keuangan itu sendiri dalam database laporan keuangan atau dengan sistem komputer, dan laporan keuangan yang kedua akan diberikan kepada manajer sebagai bukti atau keterangan dari laporan keuangan. Dan setelah manajer menerima laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut akan disimpan oleh manajer. Setelah laporan keuangan disimpan oleh manajer, maka aktivitas atau flowchart yang ada di bagian FF Mart sudah selesai. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian internal dari FF Mart. Adapun ancaman yang pertama adalah kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Ancaman yang kedua, kebangkrutan. Kebangkrutan ini masuk ke dalam ancaman bagian preventif. Dan yang ketiga ada kebakaran. Kebakaran ini masuk ke dalam detektif. Yang keempat ada kemalingan. Yang kelima kekurangan dan kelebihan persediaan.
Yang keenam, kesalahan dalam perhitungan. Yang ketujuh, pencurian persediaan. Yang kedelapan, kesalahan dalam faktor pemasok. Yang kesembilan, kegagalan memanfaatkan diskon. Yang kesepuluh, pencatatan persediaan tidak sesuai dengan yang ada di gudang. Yang kesebelas, kelebihan dalam pembayaran. Yang kedua belas, salah dalam membeli jumlah barang yang diperlukan. Yang ketiga belas, mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang rendah. Yang keempat belas, pembayaran untuk barang yang tidak diterima. Ancaman yang ke-15 yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan oleh bagian produksi. Yang ke-16, kehilangan data dari FFmart. Yang ke-17, adanya pembelian dan pengeluaran kas yang tidak diotorisasikan. Yang ke-18, pemasok yang tidak dapat diandalkan. Yang ke-19, barang yang dibeli telah kadaluarsa. Yang ke-20, bahan baku yang diperlukan belum tersedia di pemasok langganan. Adapun pengendalian internal dari ancaman tersebut adalah yang pertama itu kemalingan. Pengendaliannya adalah memastikan keamanan lingkungan dengan penggunaan CCTV yang stabil, memastikan kinerja petugas keamanan. Selanjutnya ada kebakaran. Pengendaliannya adalah memastikan alat elektronik tidak hidup di saat toko tutup dan memastikan tidak ada arus listrik yang konslet. Selanjutnya, pengendalian untuk kebangkrutan. Pengendalian yang dapat dilakukan oleh FFmart adalah menganalisis SWOT, melakukan perencanaan jangka panjang. Selanjutnya, pengendalian dari kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan adalah bisa melakukan rotasi karyawan, mengoreksi kesalahan transaksi, melakukan pengecekan ulang laporan keuangan. Selanjutnya, pengendalian dari kecurangan dan kelebihan persediaan adalah melakukan sistem persediaan dengan sistem perpetual, membuat kode bar atau label, dan melakukan perhitungan persediaan fisik secara periodik. Ancaman yang selanjutnya adalah kesalahan dalam perhitungan. Adapun pengendalian internalnya adalah tidak menginformasikan pegawai penerimaan mengenai kuantitas yang dipesan dan mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan penerimaan. Selanjutnya ada pengendalian dari pencurian persediaan. Pengendaliannya adalah pembatasan akses fisik atas persediaan, lakukan dokumentasi atas seluruh transfer persediaan antar para pegawai, dan perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi untuk mencatat kuantitas. Pengendalian selanjutnya pengendalian dari ancaman kesalahan dalam faktur pemasok adalah verifikasi atas keakuratan faktur, mensyaratkan tanda terima mendetail untuk pembelian kartu pengendalian. Ancaman kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Adapun pengendaliannya melakukan pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon dan membuat anggaran arus kas. Selanjutnya ada pengendalian dari pencatatan persediaan tidak sesuai dengan yang ada di gudang. Pengendalian yang bisa dilakukan adalah menghitung ulang persediaan, pengecekan persediaan secara teratur, dan selanjutnya kelebihan dalam pembayaran. Adapun pengendaliannya adalah menghitung ulang nota yang diberikan pemasok. Ancaman selanjutnya ada salah dalam memilih jumlah barang yang diperlukan. Pengendalian internal yang dapat dilakukan adalah mengecek ulang bahan baku yang diperlukan. Dan selanjutnya ada ancaman mendapatkan bahan baku berkualitas rendah. Pengendaliannya adalah mengecek ulang bahan baku sebelum melakukan pembayaran. Selanjutnya ada ancaman pembayaran untuk barang yang tidak diterima. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan mensyaratkan bahwa seluruh nota pemasok dicocokkan dengan dokumen pendukung yang diakui oleh penerimaan dan pengendalian persediaan. Pengendalian selanjutnya adalah melakukan pengendalian anggaran. Dan pengendalian dari kehilangan data adalah melakukan backup dan prosedur pemulihan bencana. Dan pengendalian selanjutnya pengendalian dari adanya pembelian dan pengeluaran kas yang tidak diotorisasikan, yaitu pengendalian atas akses laporan keuangan. Selanjutnya ada ancaman dalam pemasok yang tidak dapat diandalkan. Pengendaliannya adalah mengumpulkan dan mengawasi data kinerja pengiriman pemasok. Selanjutnya ada pengendalian dari barang yang dibeli sudah kadaluarsa.
Maka pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengecekan tanggal expire sebelum melakukan pembayaran. Selanjutnya ada ancaman bahan baku yang diperlukan belum tersedia di pemasok langganan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, tidak terfokus kepada satu pemasok. Yang kedua, mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak pembelian persediaan. Dan yang terakhir, memesan persediaan bahan baku yang diperlukan H-1 minggu produksi dilakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli Aprian Jasmine. Kepada Fadli, disilahkan. Baiklah, berikutnya adalah analisis aktivitas bisnis dan dokumen sumber. Yang pertama, dokumen sumber. Aktivitas bisnis yang pertama, siklus pendapatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, menerima uang secara tunai. Yang kedua, menyetor pendapatan harian. Berikutnya bagian kedua, siklus pengeluaran terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, pembelian perlengkapan. Yang kedua, pembelian peralatan. Berikutnya yang ketiga, siklus sumber daya manusia. Yang pertama, membayar gaji karyawan. Berikutnya adalah dokumen sumber. Dokumen sumber terbagi menjadi tiga. Yang pertama, siklus pendapatan. Di siklus pendapatan terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, nota penjualan. Yang kedua, catatan buku besar. Yang kedua, siklus pengeluaran. Yang pertama, pesanan pembelian. Yang kedua, pesanan pengembalian. Berikutnya yang ketiga, siklus sumber daya manusia. Slip gaji. Analisis output dalam bisnis F-Mart berisi informasi seperti pendapatan harian yang berasal dari penjualan barang dagang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.